Om Swastiastu. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10. Kita masih dalam bab sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yaitu sistem pertidaksamaan kuadrat dengan kuadrat. Jadi pada pertemuan kemarin, teman sebelumnya kita sudah membahas sistem pertidaksamaan linear dengan kuadrat. Nah, sekarang Bapak lanjutkan ke sistem pertidaksamaan kuadrat dengan kuadrat. Jadi ini hampir mirip dengan pertemuan sebelumnya, hanya saja grafiknya kuadrat dengan kuadrat. Oke, langsung saja Bapak ke contoh. Untuk perhatikan contoh berikut. Oke, di sini sudah diberikan contoh, gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari sistem. Ada dua pertidaksamaan. Yang pertama, Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Kemudian yang kedua, Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 8. Jadi di sini kita mempunyai dua pertidaksamaan kuadrat. Nah, langkah selanjutnya kita harus menggambar masing-masing dari pertidaksamaan ini. Caranya kita ubah dulu dia jadikan persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Yaitu tentu kalian masih ingat bagaimana tahap-tahap menggambar fungsi kuadrat. Itu sudah Bapak bahas pada video sebelumnya. Jadi yang pertama kalian harus mencari dulu titik potong sumbu X. Kemudian yang kedua kalian harus mencari dulu titik potong sumbu Y. Selanjutnya yang ketiga mencari persamaan sumbu simetri, dan yang terakhir harus mencari nilai ekstrim atau titik puncaknya, entah dia maksimum atau minimum. Oke, selanjutnya Bapak akan jelaskan poin-poin pada grafik pertama. Untuk itu perhatikan penjelasan berikut. Oke, setelah kita ikuti tahap-tahap pada video sebelumnya untuk menggambar fungsi kuadrat, nanti untuk pertidaksamaan yang pertama ini kita ubah menjadikan dia persamaan. Nanti kita peroleh titik potong sumbu X itu negatif 1,0 dan 5,0. Ini bisa kalian cari dengan memfaktorkan atau rumus ABC yang sudah Bapak jelaskan pada video sebelumnya. Kemudian titik potong sumbu Y nanti kita dapatkan 0,-5. Selanjutnya sumbu simetrinya kita dapatkan X sama dengan 2. Dan nilai ekstrimnya kita dapatkan Y sama dengan negatif 9. Nanti kalian bisa hitung sendiri. Selanjutnya untuk pertidaksamaan yang kedua, kita rubah juga menjadikan dia persamaan. Jadi seperti ini. Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 8. Dengan cara yang serupa dengan pertidaksamaan yang pertama, kita dapatkan titik potong sumbu X itu negatif 2,0 dan 4,0. Jadi kalian bisa cari sendiri. Selanjutnya kita dapatkan juga titik potong sumbu Y itu 0,8. Kemudian sumbu simetrinya kita dapatkan X sama dengan 1 dan nilai ekstrimnya kita dapatkan Y sama dengan 9. Oke, setelah data yang kita perlukan sudah lengkap, langkah selanjutnya kita gambar pada bidang koordinat kartesius seperti ini. Oke, kita mulai dari fungsi yang pertama, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Kita mulai dari titik potong sumbu X nya, yaitu dari negatif 1,0 dan 5,0. Jadi X nya negatif 1 dan 5. Negatif 1. Jadi X nya di sini negatif 1. Kemudian yang lagi 1 5,0. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya titik potong sumbu Y itu 0,-5. Berarti ke bawah dia sejauh 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya
sumbu simetri X sama dengan 2. Ingat, sumbu simetri itu garis tegak yang membagi kurva menjadi dua bagian yang sama. Kita cari X sama dengan 2. 1, 2. Jadi di sini kita gambar garis lurus. X sama dengan 2. Oke, selanjutnya nilai ekstremnya Y sama dengan negatif 9. Negatif 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia kita bawa ke samping. Dia berpotongan di sini. Nah, setelah kita lengkap tuliskan datanya, sekarang kita hubungkan titik-titik ini menjadi suatu garis lengkung. Ingat, lengkungnya harus lembut, tidak boleh dia patah-patah. Langsung kita hubungkan. Oke, kurang lebih gambarnya seperti itu untuk kurva yang pertama, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Oke, itu untuk kurva yang pertama. Selanjutnya kurva yang kedua, nah ini titik potong sumbu X-nya yaitu negatif 2,0 dan 4,0. Ini negatif 2 di sini, kemudian 4,0 berarti di sini. Oke, titik potong sumbu X-nya sudah, kemudian titik potong sumbu Y 0,8, jadi dia ke atas sejauh 8 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. Selanjutnya persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 1. Jadi kita buat garis tegak pada X sama dengan 1. X sama dengan 1. Selanjutnya nilai ekstrimnya Y sama dengan 9, berarti ke atas sejauh 9 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tarik garis ke samping. Jadi di sini dia nilai ekstrimnya. Selanjutnya kita hubungkan titik-titik yang tadi. Jadi suatu garis lengkung yang lembut. Kita mulai dari bawah. Oke, kurang lebih nanti grafiknya seperti ini. Inilah grafik kedua, yaitu Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 8. Oke, setelah kita gambar grafiknya, selanjutnya kita tentukan daerah arsirannya. Oke, untuk itu perhatikan penjelasan berikut. Oke, langkah selanjutnya kita uji titik. Bapak tuliskan di sini uji titik. Di sini titiknya bisa kita bebas memilih, tapi Bapak sarankan pilih yang paling simpel, yaitu 0,0. Kita pilih dia 0,0. Tapi ini tidak harus 0,0, nanti bisa kalian pilih titik yang lain. Kita mulai ujinya pada pertidaksamaan yang pertama. Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Ini adalah garis kurva yang berwarna biru. Langsung saja kita substitusikan nilai 0,0. X-nya kita ganti 0, Y-nya juga kita ganti 0. Di sini kita dapatkan 0 lebih dari sama dengan
0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 dikurangi 5. Oke, kita lanjutkan. 0 lebih dari sama dengan 0 kuadrat hasilnya 0 dikurangi 4 kali 0 hasilnya 0 dikurangi 5. Kita lanjutkan lagi. 0 lebih dari sama dengan 0 dikurangi 0 tetap 0. 0 dikurangi negatif 5 hasilnya negatif 5. Nah, coba kita cermati pernyataan ini. Apakah benar 0 itu lebih dari negatif 5? Ternyata pernyataan ini benar. Jadi kita tuliskan dia benar. Jadi 0 lebih dari negatif 5 itu pernyataannya benar. Nah, di sini Bapak kembali ingatkan, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sepakati daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang bersih. Daerah yang bersih. Nah, sekarang kita perhatikan untuk kurva yang berwarna biru. Di manakah lokasi 0,0? Nah, 0,0 itu dia di pusat koordinat di sini. Sekarang kita perhatikan fokus pada kurva yang berwarna biru. 0,0 itu dia berada di dalam lengkungan apa di luar lengkungan? Nah, ternyata setelah kita amati 0,0 ini berada di dalam lengkungan yang berwarna biru. Jadi nanti ada dua daerah, yang di dalam lengkungan dan di luar lengkungan. Nah, di dalam lengkungan 0,0 itu ternyata pernyataannya bernilai benar, sehingga 0,0 ini adalah DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya, karena dia bernilai benar dan dia berada di dalam. Setelah kita uji dia benar, berarti sesuai dengan kesepakatan, daerah himpunan penyelesaian itu daerah yang bersih. Berarti yang di dalam lengkungan ini harus bersih. Berarti di luarnya harus kita arsir. Sehingga untuk kurva yang berwarna biru, kita arsir bagian luarnya. Diingat karena di dalam kita dapatkan dia benar. Yang di luar itu kita arsir. Ini sangat luas, kita bebas mengarsirnya, asalkan yang kita arsir di luar lengkungan biru. Oke, itu untuk kurva yang pertama. Kita lanjutkan ke kurva yang kedua. Itu pertidaksamaannya Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 8. Kita dapatkan pada soalnya kurvanya seperti ini, pertidaksamaannya kita substitusi juga 0,0 masukkan ke sini, kita uji. X nya kita ganti 0, Y nya juga kita ganti 0. Ini akan menjadi 0 kurang dari sama dengan negatif 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 8. Kita lanjutkan prosesnya. 0 kurang dari sama dengan 0 kuadrat 0. 0 dikalikan negatif hasilnya tetap 0. Tambah 2 kali 0 hasilnya juga 0 ditambah 8. 0 kurang dari sama dengan 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 8 hasilnya 8. Jadi kita dapatkan pernyataan akhir itu 0 kurang dari 8. Sekarang kita cermati, apakah benar pernyataan ini? Apakah benar itu 0 kurang dari 8? Ternyata dia bernilai benar. Karena memang 0 itu kurang dari 8. Benar. Oke. Sekarang kembali ke grafik. Sekarang kita fokus ke grafik yang berwarna merah. Ya, ini. Kita perhatikan sekarang 0,0 itu berada di mananya grafik merah. Setelah kita amati 0,0 itu ini dia berada di dalam lengkungan. Nah, di dalam lengkungan. Karena setelah kita uji ternyata dia benar. Berarti 0,0 harus bersih karena dia merupakan DHP, karena dia benar. Jadi yang di dalam lengkungan dia harus bersih untuk kurva yang merah. Sehingga kita arsir yang di luar kurva merah. Karena yang di dalam itu harus bersih karena dia sudah benar. Jadi kita arsir di luar
kepala merah. Nah, sekarang kita perhatikan daerah mana yang tidak kena arsiran sama sekali atau daerah yang bersih. Itulah jawaban yang akan kita cari. Jadi ternyata daerah yang bersih itu ada di dalam sini. Jadi inilah kita tuliskan dia DHP, daerah himpunan penyelesaian. Jadi soal yang seperti ini nanti jawabannya selalu dia dalam bentuk gambar. Sekian dulu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila nanti ada hal yang masih membingungkan, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Untuk itu Bapak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.